Saat ini banyak sekali variasi minuman ataupun makanan yang menggunakan topping boba. Namun harus diketahui bahwa mengkonsumsi terlalu banyak akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Boba sendiri dibuat dengan mencampurkan tepung tapioka, pewarna makanan, dan air hangat. Setelah menjadi adonan dan dibentuk menjadi bola-bola kecil bubble ini, kemudian direbus, bola tapioka yang telah jadi tidak memiliki rasa. Manfaat tapioka dalam bentuk bubble sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tepung tapioka biasanya. Nutrisi utama yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi boba adalah karbohidrat dan gula. Karbohidrat pada bola tapioka adalah karbohidrat kompleks yang disebut pati. Jenis karbohidrat ini banyak terdapat pada sayuran umbi seperti jagung, kentang, kembang kol, kacang lentil, serta singkong sebagai bahan baku tepung tapioka. Berbeda dengan biji-bijian yang memiliki kandungan protein yang cukup, jumlah protein pada boba tapioka sangat sedikit. Boba tapioka juga tidak mengandung lemak sama sekali. Kalori yang ada di dalam boba pun tidak tinggi, namun karena biasanya boba direndam dengan sirup ataupun air gula mengakibatkan jumlah kadar gula dan kalorinya meningkat drastis. Kalau minuman boba itu sebenarnya dari segi komposisi kan isinya adalah tapioka, tepung terigu, gula. Sebenarnya boleh tapi tidak terlalu berlebihan. Seperti itu. Apalagi kalau namanya anak muda kan pengen nyobain minuman yang tren-tren lagi zaman now. Nah, itu jangan terlalu banyak karena yang jadi khawatirkan adalah kandungan gulanya itu yang cukup tinggi di minuman boba. Sebenarnya di dalam minuman boba itu memang sebagian besar adalah karbohidrat. Mau dari tepungnya, mau dari gulanya kan sama-sama sumber karbohidrat. Terlalu banyak dari sumber karbohidrat itu juga nggak baik bagi kesehatan. Contohnya, kalau terlalu banyak gula bisa meningkatkan kadar gula darah. Seperti itu yang bahaya sebenarnya. Kalau dikonsumsi secara bijak, ya monggo silakan. Seperti itu. Dalam satu minuman boba itu sekitar 250-300 kalori. Kalori ya, kita berbicara di situ. Dari 250 sampai 300 kalori, hampir sepertiganya atau sekitar 30 gram atau 35 gram atau 40 gram tergantung selera kita kasih gulanya ya. Itu adalah gulanya. Padahal Kementerian Kesehatan rekomendasi sehari gula kita adalah 50 gram. Bayangkan kalau kita terlalu banyak konsumsi, cenderung akan bahaya. Makanya sekarang program pemerintah kan batasi GGL, gula, garam, dan lemak. Minuman boba yang sedang menjadi primadona di kalangan generasi milenial ini memiliki berbagai variasi. Bahkan minuman boba ini sempat viral dengan challenge meminum boba sebanyak 5 liter dalam waktu singkat. Tentu hal ini sangat beresiko bagi kesehatan tubuh manusia. Berdasarkan rekomendasi dari World Health Organization atau WHO, seseorang dalam sehari seharusnya hanya mengkonsumsi gula sebanyak 50 gram atau 10 sendok teh saja. Gula yang berlebih akan disimpan menjadi lemak, inilah yang membuat orang menjadi obesitas. Oke, yang pertama adalah terutama saya menanggapi beberapa yang challenge untuk minuman boba yang sampai berliter-liter. Perlu diketahui tubuh kita itu punya batas. Darah kita aja tuh volumenya tuh 4,5 liter sampai 5,an liter. Bayangkan kalau sekali mengonsumsi boba sampai 5 liter, alangkah bahaya untuk kesehatan. Nah, saya dalam hal ini dibatasi, jangan terlalu banyak. Dampaknya apa? Ketika kita mengonsumsi terlalu banyak minuman tersebut, pertama adalah gula darah kita tuh meningkat drastis. Gula darah meningkat drastis, yang terjadi apa? Tubuh pusing, lemes. Mungkin dalam suatu seketika akan mual karena terlalu banyak manis, membuat tubuh kita tuh, perut kita tuh jadi enak ya, jadi kurang nyaman. Kemudian dampak lebih lanjut, lemes tadi, gula darah meningkat, bahkan kelanjutannya itu yang bahaya sebenarnya. Diabetes mungkin akan menjadi potensi ketika kita terlalu banyak mengonsumsi minuman hal ini. Jadi sekarang harus dibatasi karena berdasarkan data Riskesdas, prevalensi untuk diabetes di Indonesia sekarang mengalami peningkatan. Apakah bukan gara-gara minuman, tapi cenderung ke pola gaya hidup kita sekarang yang mulai tidak sehat. Semakin berkembang dunia kuliner di Indonesia membuat variasi makanan pun semakin beragam.
Sajian pelengkap bertekstur kenyal ini sekarang juga ditambahkan di beberapa makanan. Sempat viral mie goreng dengan topping boba ataupun roti panggang dengan topping boba. Walaupun berbeda rasa, namun kombinasi unik ini cukup disukai oleh generasi milenial. Sebenarnya yang terkait dengan masalah ini, kandungan boba itu sebenarnya adalah yang saya bilang tapioka, tepung terigu, gula. Ketika dia mau improvisasi ataupun mau mengcombine dengan makanan biar konsumennya memilih, ya monggo aja. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan terlalu banyak. Contoh misalkan kalau nggak salah ada makanan yang zaman now, kemudian di atasnya dikasih topping boba. Itu kita lihat boba ini sebenarnya kan karbohidrat nih. Ketika karbohidrat banyak, jangka pendeknya yang dirasakan tubuh adalah pertama jadi ngantuk. Pernah nggak sih kalau kita kadang-kadang sarapan, kok sarapan jadi ngantuk? Apakah sarapan itu nggak baik? Sarapan itu baik. Yang nggak baik adalah sarapan terlalu banyak karbohidrat. Ini yang menyebabkan ngantuk. Sama halnya ketika kita berbicara dalam konteks ini dicampur-campur dengan topping boba ini dengan tadi berbagai macam makanan, monggo aja. Tapi harus pahami bahwa yang namanya boba ini kan sebagai besar dari karbohidrat, dari tepung-tepungan, itu harus dibatasi jumlahnya. Itu kan sebenarnya salah satu strategi ya untuk meningkatkan penjualan ataupun, tapi kita sebagai konsumen lagi-lagi harus paham ketika inilah edukasi masyarakat, ada makanan mau toppingnya dikasih boba, ya kita harus tahu oh ini udah ada karbonnya terlalu banyak, atau nanti kita bagi dua aja deh, yang penting kita nyicipin, ataupun dengan berbagai macam cara supaya kita tidak terlalu banyak berlebihan. Kadang-kadang kita lapar mata ya, kita lihat pengennya nyobain, kok ini menarik ya monggo silakan. Tapi sesekali nggak apa-apa, setiap menjadi pola ataupun jadi kebutuhan itu yang sangat bahaya bagi kesehatan tubuh kita. Minuman ataupun makanan dengan topping boba memang memiliki rasa enak, namun bila dikonsumsi secara terus-menerus tentu akan berdampak bagi tubuh. Menghentikan mengkonsumsi boba mungkin akan sangat sulit, namun perlu adanya kesadaran diri sendiri dalam mengkonsumsi boba agar tubuh selalu sehat.